Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami patut berterima kasih pada Bapa di surga buat kasih karunia yang begitu limpah dalam hidup ini. Maka pada pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Lebih pada Tuhan, kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8 ayat yang Matius pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu ini akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat rata dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata pada perwira itu, "Pulanglah, jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan. Suatu firman yang luar biasa yang kita dengar pagi ini. Bagaimana imannya perwira. Dia mohon kepada Tuhan supaya hambanya yang sedang sakit lumpuh dan boleh sembuhkan. Yang sangat menarik, ternyata dia hanya mohon, katakan saja, maka terjadi kesembuhan. Bukan Yesus datang untuk menyembuhkan, tidak, hanya katakan saja. Apa yang dikatakan Yesus asik terjadi. Kenapa demikian? Karena perwira mempunyai suatu katakan percaya yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Karena percaya bukan sekedar hanya melihat bukti, tidak, tapi percaya sekali tidak melihat, tetapi percaya. Sebagaimana apa firman Allah katakan pada ayat 13, lalu Yesus berkata pada perwira itu, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba. Jadilah seperti yang engkau percaya. Jadilah seperti engkau percaya. Untuk percaya tidak mudah. Mungkin hanya percaya sepotong, tak kurang percaya. Tetapi yang Tuhan mau, iman yang benar-benar percaya siapakah Yesus. Iman yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus.
bahwa Dia Allah yang penyembuh, Dia Allah penolong, Dia Allah yang mampu menyelesaikan saudara-saudara. Maka kita berkata, kemarilah kepadaku yang beban, aku akan berikan kau terang. Dan kita percaya kalau kita datang pada Yesus, ada sesuatu yang terjadi di hidup kita, beban-beban kita boleh terangkat. Sebagaimana perwira ini, dia percaya kalau Yesus katakan sembuh, pasti sembuh. Dan apa yang dikatakan jadi kenyataan. Tapi saya di dalam Alkitab seorang kekasih magia bernama Thomas, dia tidak percaya tentang Yesus, sehingga Yesus harus membuktikan diri. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-27 dan ayat 28. Yohanes pasal 20 ayat 27 dan ayat 28. Kemudian Yesus berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, turunkan tanganmu, cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Tuhan akan membuktikan tangan lubang paku, tangan yang lubang paku. Bahkan Thomas izinkan, ayo taruh jijikmu kepada lambung Yesus. Yesus menunjukkan bahwa aku ini yang bangkit, aku yang bangkit dari mati. Dibuktikan. Di sinilah tapetis. Kita percaya. Nah, siapa yang pernah lihat Tuhan? Tapi kita percaya, kita punya iman yang kuat. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada. Kita percaya Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penembus hidup kita. Maka nyanyian, meskipun aku tak melihat kuburan, aku tak melihat kubur yang kosong, namun aku percaya, suatu percaya bahwa Yesus juru selamat. Dan hari kita datang kepada Tuhan, kita bukan menyembah pada manusia, kita menyembah pada Allah yang hidup. Meskipun kita tidak melihat, tapi mata rohani kita melihat bahwa Yesus ada. Dia ada di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkuburan aku. Kita berseru kepada Dia, Dia juga akan mendengar doa kita. Dia akan menolong, menyelesaikan persoalan saudara, beban saudara, masalah saudara, penyakit saudara. Baru setelah aku tunjukkan pribadi Yesus pada Thomas, Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allah. Kita pun sekalipun tidak melihat wujudnya, tapi firman-Nya yang membuat kita harus percaya bahwa Dia ada, Dia hidup sampai selamanya. Dia saat duduk di kanan, duduk di tanah Allah Bapa, naikkan doa sana, dan satu ketika Dia akan datang menjemput gerejanya. Siapkan hidup dengan baik untuk menyongsong Dia. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, menteraikan firman dah hati kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada laporan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.